37秒だったんです。私が生まれた時に呼吸してなかった時間。Hai movie freaks, welcome back to Om Zenga Movie Updates. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya freaks. Hari ini saya akan membahas sebuah film yang baru-baru ini memenangkan penghargaan bergengsi di Berlin Film Festival dan juga di beberapa negara lain. Film ini cukup menarik untuk dibahas, namun mengusung tema yang agak sedikit sensitif nih. Jadi, kalau kalian masih berumur 17 tahun melorot, tolong minggir dulu ya. Film ini berjudul 37 Seconds, mengisahkan tentang Yuma Takada yang diperankan oleh Mei Kayama, wanita berumur 23 tahun yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang seniman manga. Namun apalah daya, Yuma menderita penyakit cerebral palsy atau yang disebut dengan lumpuh otak, di mana ketika ia dilahirkan, ia sempat tidak bernafas selama 37 detik. Untungnya, Yuma berhasil selamat walaupun dengan konsekuensi lumpuh otak. Penyakit ini membuat Yuma duduk di kursi roda yang menciptakan kehidupan yang menyedihkan, namun harus ia terima dan hadapi. Pun ia memiliki keterbatasan, ia tidak berhenti untuk meraih mimpinya. Kalau kita melihat adegan ketika Yuma mandi dengan ibunya, kita pasti berpikir bahwa Yuma terlihat lebih muda dari umur sebenarnya. Apalagi jika kita mendengar suaranya yang lembut yang terdengar seperti suara anak-anak. Salah satu adegan di trailer menunjukkan ibu Yuma yang bernama Kyoko Takada, diperankan oleh Misuzu Kano, bersikeras untuk membantu Yuma melepaskan pakaiannya, walaupun sebenarnya Yuma tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil. Sifat ibunya yang terlalu protektif inilah yang akhirnya membuat Yuma terlalu bergantung, serta membuatnya tidak tumbuh layaknya seperti wanita dewasa pada umumnya. Yuma memiliki kebiasaan bepergian naik kereta dan menginap beberapa hari di rumah temannya yang bernama Sayaka, diperankan oleh Minori Hagiwara yang merupakan teman masa kecilnya. Sayaka adalah seorang influencer yang memiliki 100.000 followers. Dan tidak hanya itu, komik manga Sayaka juga akan segera diliris, tapi sayangnya komik tersebut bukanlah karya buatannya, melainkan hasil karya Yuma. Sewaktu Sayaka melakukan penandatanganan buku yang dihadiri oleh banyak penggemarnya, Yuma merasa kecewa karena ia tidak digubris oleh temannya itu. Yuma mungkin berkata di dalam hatinya, "Lah, nih bocah ngapa ya?" Pada saat yang bersamaan, Yuma pun tetap berusaha agar karya-karyanya bisa dipublikasikan seperti Sayaka. Ketika ia mencoba mendatangi sebuah agen untuk menawarkan karyanya, agen tersebut mengatakan bahwa karya Yuma terlalu mirip dengan karyanya Sayaka. Akhirnya, tiba di satu titik, ia memutuskan bahwa ini saatnya untuk mengubah ciri khasnya dalam berkarya. Setelah mendapat banyak penolakan, Yuma akhirnya berhasil menemui salah seorang editor wanita komik dewasa yang profesional dan menawarkan beberapa gambar manganya yang cukup vulgar untuk dipublikasikan. Setelah editor tersebut melihat karya Yuma, ia kemudian melontarkan pertanyaan yang cukup mengejutkan. Sang editor tersebut mempertanyakan tentang keperawanan Yuma. Yuma pun menyatakan bahwa ia masih perawan. Lalu editor tersebut menyuruhnya datang kembali setelah mendapatkan pengalaman seksual pribadi agar sketsa yang dibuatnya terlihat lebih nyata. Ia pun menuruti saran dari editor tersebut dengan cara berjalan di sekeliling kota Tokyo dengan harapan ia bisa mendapatkan pengalaman seksual yang dibayangkannya. Nah, disinilah Yuma berusaha untuk mengekspresikan seksualitasnya dalam prosesnya menuju ke wanita dewasa. Di sini, Yuma pun bertemu dengan seorang gigolo profesional dan berada di dalam kamar pribadinya. Tetapi, kenyataannya, situasi menjadi amburadul dan ia pun bergegas keluar dengan rasa malu yang luar biasa. Ketika memasuki lift, disinilah Yuma bertemu dengan Mai, diperankan oleh Makiko Watanabe, seorang pekerja seks yang ramah dan tidak sombong. Dunia baru yang Yuma rasakan, di mana dia mendapatkan seorang teman yang tidak menghakiminya dan bisa bersenang-senang dengan caranya sendiri. Mai kemudian mengajak Yuma ke bar dan membantunya membeli pakaian modis serta alat pemuas seks wanita atau yang kita kenal dengan sebutan dildo.
Hal tersebut tentunya membantu Yuma untuk membuat sketsa manga dewasanya terlihat lebih real dan meyakinkan. Bagaimana dengan ibunya Yuma? Setelah mengetahui bahwa Yuma ternyata tidak berada di rumah Sayaka, ibunya kemudian marah besar dan mengunci Yuma di rumah serta tidak memperbolehkan dia keluar. Semakin Yuma dikekang, semakin ia ingin merasakan kebebasan. Bahkan, ia sempat kabur dari klinik yang membuat ibunya panik dan melaporkan bahwa ia telah hilang. Pengalaman ini justru membuat Yuma semakin jauh dari rumah dan sulit untuk bisa membayangkan bahwa Yuma bisa berbaikan kembali dengan ibunya setelah berbagai peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya, apakah hubungan ibu dan anak ini akan membaik? Atau malah sebaliknya? Apakah Yuma berhasil meraih impiannya menjadi seorang seniman manga yang sukses? Kalau kalian penasaran dengan filmnya, 37 Seconds sudah bisa kalian saksikan di Netflix. For your information nih freaks, karakter Yuma yang diperankan oleh Mei Kayama ini adalah sosok yang di kehidupan nyatanya adalah memang seorang penyandang disabilitas yang menderita cerebral palsy. Tentu saja hal ini sangat membantu Mei untuk mendalami karakter Yuma. Oke, itu dia tadi ulasan tentang film 37 Seconds. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Kalau kalian ingin lihat video-video terbaru selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. That's all for today, Movie Freaks. I will see you on the next video. Stay safe and thanks for watching.